Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian terhadap isu lingkungan, liberalisme, dan sosialisme sebagai perjuangan moral. Menyaksikan. Lumpur Lapindo adalah salah satu peristiwa alam yang terjadi di tanah air. Lumpur Lapindo merupakan semburan lumpur panas disertai dengan gas yang terus meluas dalam kurun waktu yang cukup panjang. Akibat semburan lumpur yang tak terbendung, beberapa wilayah permukiman penduduk, lahan pertanian, serta industri perekonomian yang ada di 3 kecamatan, mulai dari Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangi, dan Kecamatan Jabon diketahui telah tenggelam. Imbas dari semburan lumpur tersebut memang berdampak buruk, tidak hanya bagi kehidupan, tapi juga perekonomian. Puluhan ribu jiwa harus rela kehilangan tempat permukiman, serta penghasilan akibat peristiwa tersebut. Masyarakat diungsikan ke wilayah lain yang lebih aman dari jangkauan lumpur yang semakin hari semakin meluas. Banyak di antara masyarakat menyebut bahwa bencana tersebut terjadi akibat dari kesalahan pengelolaan, namun tak sedikit pula yang mengemukakan bahwa semburan lumpur panas tersebut murni disebabkan oleh faktor alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Malasari dengan NIM akhir 137. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang saya bawakan, yaitu tentang lumpur Lapindo di Sidoarjo. Video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terjadi awalnya lumpur itu berasal, penyebabnya apa saja. Ini saya akan melanjutkan. Di lumpur Lapindo itu sekitar 25.000 jiwa dari 8 desa di 3 kecamatan terpaksa harus kehilangan lahan dan rumahnya dan hilang karena semburan lumpur. Mereka juga dipaksa untuk mengungsi untuk menghindari dampak dari luberan lumpur panas. Selain tanggul solusi jangka pendek juga pernah dilakukan untuk mengurangi debit lumpur yang terus mengalir dan memenuhi tanggul. Salah satunya yakni mengalir aliran lumpur ke Sungai Porong. Opsi ini kemudian dilakukan pada tahun 2010. Sedangkan untuk menjawab gejolak warga korban lumpur Lapindo pada bulan Juli 2015, pemerintah kemudian meminjamkan dana sebesar 773 miliar kepada grup Bakri. Dana ini dialokasikan untuk ganti rugi dan pembelian tanah milik warga yang terdampak. Dana talangan ini wajib dikembalikan oleh grup Bakri selambat-lambatnya 4 tahun dengan bunga 4,8% per tahun dari jumlah pinjaman. Ganti rugi korban baik warga maupun perusahaan yang terdampak ternyata masih menjadi persoalan hingga kini. Hal ini kemudian menjadi persoalan berturut-turut hingga saat ini juga. Akibat bencana ini, sebanyak 10.426 unit rumah warga dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur, sedangkan hingga saat ini persoalan rugi korban baik warga maupun perusahaan yang terdampak ternyata juga masih belum kunjung rampung. Pada pengusaha korban lumpur ini tergabung dalam Gabungan Perusahaan Korban Lumpur Lapindo atau GPKLL, ada sekitar 71 berkas dengan total ganti rugi sekitar 800 miliar. Selain itu, pihak MK juga sudah mengeluarkan putusan nomor 83 tahun 2013 dan nomor 65 tahun 2015 menyatakan tidak ada perbedaan antara ganti rugi untuk perusahaan dan warga biasa yang sama-sama menjadi korban lumpur. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mencatat utang PT Pelindo menarik jaya tembus sampai 2 triliun. Uang sebesar itu terkait pelunasan dana talangan penanganan masalah lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Riban mengatakan utang LMJ per 31 Desember tahun 2020 mencapai 2 triliun. Jumlah itu termasuk pokok, bunga, dan denda yang harus dibayarkan. Pemerintah ancang-ancang sita aset Lapindo jika tak kunjung bayar hutang kait Lapindo yang melilit keluarga Bakri ini berawal pada Maret 2007. Saat ini tim penilai sedang melakukan penilaian untuk menghitung jumlah aset Lapindo jika memang aset tersebut harus disita sebagai jalan terakhir. Berapapun kekurangannya tetap dihitung dan harus dibayarkan jika jumlah aset lebih kecil dari jumlah hutang. Sebenarnya berawal dari kelalaian perusahaan bisa menjadi bencana bagi suatu negara, termasuk pada hutang Pelindo ini yang akhirnya pemerintah sendiri yang harus menangani, menertibkan, dan yang harus bertindak secara tegas untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitaran yang terdampaknya lumpur Lapindo. Kemudian ada pelanggaran Lapindo Brankas. Yang pertama,
etika profesi. Information in public information adalah milik publik. Sebuah informasi sepatutnya harus diberitakan secara lengkap dan benar kepada publik. Sebuah perusahaan besar tidak sepatutnya memberikan keterangan palsu kepada publik, terlebihnya pers, tentang sebuah isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Di mana keterangan resmi pertama yang dikeluarkan itu oleh jubir perusahaan terkait adalah bahwa semburan lumpur lapindo disebabkan oleh gempa bumi. Dan etika yang dilanggar selanjutnya yaitu etika rekayasa. Kasus lumpur lapindo menunjukkan ketidaketikaan rekayasa merupakan salah satu kode etik engineering atau teknik. Proses perencanaan dan pelaksanaan pengeboran di Sidoarjo, kebanyakan ahli hanya berpikiran kaku yang hanya berorientasi pada kebutuhan industri tanpa pernah peduli implikasi dari teknologi yang mereka gunakan di masyarakat. Mereka yang awalnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat malah sebaliknya menyusahkan masyarakat dan juga menyulitkan pemerintah karena banyaknya dana yang harus ditanggung oleh pemerintah. Dan pelanggaran yang selanjutnya yaitu pelanggaran HAM yang meliputi sebagaimana diterangkan di dalam Komnas HAM berdasarkan temuan-temuan yang telah diperoleh menilai bahwa bentuk-bentuk kejahatan dalam kejahatan manusia menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah yang pertama yaitu pembunuhan. Menjelaskan pada pasal 9 huruf A Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 340 KUHP menentukan barang siapa yang sengaja dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya selama 20 tahun. Kenapa bisa dikatakan pembunuhan? Karena korban meninggal dunia berjumlah 14 orang. Beberapa saksi menerangkan banyak korban yang tidak ditemukan akibat ledakan pipa gas Pertamina yang merupakan akibat lanjutan dari pemberian izin dan kegiatan pengeboran di sumur PJP 1 Porong pada tanggal 26 November 2006. Kemudian, korban meninggal dunia yang berjumlah 100 hingga 200 orang meski tidak secara bersamaan akibat gas yang beracun yang merupakan akibat lanjutan dari pemberian izin dan kegiatan pengeboran di sumur PJP 1 Porong. Masuk pula yang bertempat tinggalnya dinyatakan dalam berkawasan layak huni, namun informasi ini tidak disampaikan kepada para penduduk dan penduduk dibiarkan tetap hidup di wilayah yang tidak layak huni tersebut. Pada pasal 9 UU nomor 26 tahun 2000 yaitu pemusnahan. Arti kata pemusnahan dijelaskan dalam penjelasan pasal 9 huruf B UU nomor 26 tahun 2000 yang menjelaskan yang termasuk dalam pemusnahan meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang pemasok makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk. Kemudian pindahan penduduk secara paksa. Penjelasan nomor pasal 9 huruf D UU nomor 26 tahun 2000 menjelaskan yang dimaksud dengan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional. Terasanya itu dalam 1 bulan. 1 bulan terakhir. Saya baca-baca di media itu berjalan 6 bulan. Itu Saya nggak tahu kalau berjalan 6 bulan, tapi itu di media. kalau jalan aja mata kelihatan Pak. Ini belum, karena baru 2 bulan mungkin kalau yang terhisap ke paru-paru belum tahu ada dampaknya. Tapi mungkin yang jelas bagi kesehatan sih belum. Siar menerima keluhan dari warga pada awal Februari kemarin adanya debu yang berada di halaman rumah mereka di Rumput Kidul yang diduga berasal dari kawasan industri Siar. Yang kami lakukan, kami sudah berkoordinasi dengan DLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan melakukan sampling terhadap beberapa industri yang kami juga menjadi kontributor atas debu tersebut. Siar sebagai pengelola kawasan industri, hampir 40 tahun lebih kita di Rungkut ini tidak pernah ada keluhan begini. Jadi ini merupakan pengalaman pertama kami dalam keluhan warga. Selama ini kita selalu proper penanganan limbah baik dari cair maupun padatan. Nah, dalam konteks ini
kami melakukan sampling baik dari bahan baku maupun dari es, baik bottom es maupun fly ash ya. Kami akan bawa ke laboratorium untuk diuji di laboratorium ITS kami pilih untuk memastikan, karena sampai saat ini debu itu dari pabrik mana sedang kami teliti. Yang didatangi yang mana? Yang kita. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riani Anggraini Salma dengan NIM akhir 139. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan pendapat dari video kasus yang sudah ditayangkan sebelumnya. Di mana pada video tersebut menunjukkan bahwa warga Rungkit Kidul di Surabaya, Jawa Timur mengeluhkan debu yang menyelimuti pemukiman sejak 6 bulan yang lalu, di mana debu ini diduga berasal dari limbah pabrik. Debu-debu ini sangat berdampak pada aktivitas warga, di mana pemukiman, tempat tinggal, tempat ibadah kotor dan tidak bisa digunakan, sehingga sangat mengganggu warga dalam menjalankan aktivitasnya. Bukan hanya itu, debu-debu ini juga menyebabkan gangguan kesehatan seperti pernafasan dan gangguan pada kesehatan mata. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat kejadian ini bersamaan dengan pandemi COVID-19. Hal ini sangat menyalahi etika bisnis. Sudah jelas bahwa etika bisnis yang dilanggar oleh perusahaan ini yaitu dalam lingkup etika CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana di sini perusahaan atau pabrik tersebut tidak memiliki tanggung jawab secara moral dan secara sosial. Yang pertama yaitu tanggung jawab secara moral. Perusahaan ini tidak sesuai dengan syarat tanggung jawab secara moral, di mana salah satu syaratnya adalah mengandalkan suatu tindakan dilakukan dengan sadar dan tahu. Perusahaan tentunya mengetahui bahwa limbah pabrik ini sangat berbahaya dan dapat berdampak pada aktivitas dan kesehatan masyarakat. Namun, di sini perusahaan mengabaikan kesadaran tersebut dan tetap tidak mengambil solusi akan hal tersebut. Kemudian, tanggung jawab sosial, di mana perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat sekitar. Pada kasus ini, perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mengedepankan kesejahteraan masyarakat dengan tidak peduli atas proses pembuangan limbah. Perusahaan tidak memikirkan bahwa limbah ini sangat merugikan masyarakat. Padahal di sini perusahaan sudah diuntungkan dengan mendapatkan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat, sehingga sudah seharusnya perusahaan menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik di mata masyarakat, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, namun untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya perusahaan tidak menjalin hubungan sosial yang merugikan masyarakat. Jika seperti ini, keberlanjutan perusahaan pun akan terancam, baik secara ekonomi, sosial, bahkan lingkungan, karena masyarakat yang tidak sejahtera. Kemudian, kasus ini juga tidak sesuai dengan etika bisnis dalam ruang lingkup prinsip-prinsip etika lingkungan, di mana yang pertama yaitu prinsip deep ekologi, yaitu perusahaan tidak sesuai dengan prinsip ini dikarenakan perusahaan tidak mementingkan kesejahteraan dan keadaan dari kehidupan manusiawi khususnya. Perusahaan tidak menghargai kualitas kehidupan masyarakat sekitar dengan tidak memikirkan pembuangan limbah ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menyebabkan polusi. Pembuangan limbah yang dilakukan oleh pabrik ini adalah sebuah aktivitas yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan tentunya. Bukan hanya berdampak pada masyarakat sekitar, tetapi terhadap lingkungan pula. Banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan ini atau pencemaran yang berupa polusi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak melakukan pollution control, di mana perusahaan dengan bebas membuang limbah tanpa memikirkan dampak yang diakibatkannya. Namun sayangnya, dalam kasus ini, pemerintah dan pabrik minim sekali keterlibatannya, minim sekali kesadarannya, minim sekali kemanusiaannya, meskipun warga sudah melapor pada pemerintah daerah khususnya, namun di sini pemerintah belum bisa mengatasi dan memberikan solusi terbaik bagi warga. Sehingga pada kasus ini, warga yang turun tangan melakukan demonstrasi untuk mengeluarkan aspirasi agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga serta lingkungan yang berada di dalam masyarakat itu lestari.
Sahabat Kompas.com, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menemukan pabrik yang membuang limbah parasetamol ke Teluk Jakarta. Pabrik tersebut berinisial MEP dan bergerak di bidang farmasi. Pihak DLH pun telah memberikan surat teguran terhadap pabrik MEP. Namun belum diketahui sudah berapa lama pabrik tersebut membuang limbah parasetamol ke Teluk Jakarta. Sebelumnya temuan pencemaran parasetamol ini dimuat dalam Buletin Polusi Laut yang diterbitkan ScienceDirect.com. Temuan itu berjudul konsentrasi tinggi parasetamol dalam limbah yang mendominasi perairan Teluk Jakarta, Indonesia. Dalam buletin itu disebut kandungan konsentrasi tinggi parasetamol yang ditemukan di Angke dengan kadar 610 nanogram per liter. Sementara kandungan parasetamol di Ancol mencapai 420 nanogram per liter. Temuan kandungan parasetamol di laut ini menjadi yang pertama kali di laut Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Silvi Mardianingsih, NIM akhir 146. Di sini saya akan menjelaskan video tentang buang sampah parasetamol dengan penjelasannya. Di video ini, perusahaan farmasi membuang limbah dengan kadar parasetamol di daerah di Teluk Jakarta. Perusahaan MEP tidak sesuai prosedur. Dinas Lingkungan Hidup memberi peringatan untuk memperbaiki instalasi pipa pengolahan limbah, diberi waktu dan memberi surat teguran, sanksi jika tidak memperbaiki instalasi tersebut akan diberikan sanksi terberat dan dicabut izinnya. Tetapi tidak ada di dalam video itu, tetapi tidak ada iklan yang terkomunikasi atau membuang limbah sembarangan itu. Lalu pendapat saya, pembuangan limbah yang dilakukan secara ilegal dapat mengkontaminasi saluran air yang menyebabkan kerusakan pada kehidupan lingkungan laut atau sungai dan sekitarnya. Lalu di video itu, pendapat saya tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari pemerintah. Lalu si perusahaan itu melanggar terhadap prosedur pemerintah. Si perilaku perusahaan itu buruk menurut pendapat saya. Di slide berikutnya ada pelanggaran membuang sampah menurut teori. Yang pertama di sini ada menurut teori deontologi. Menurut teori deontologi, mereka akan terjerat sanksi besar sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang, mereka melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku atau mutu udara, baku mutu air, dan baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Dendanya sedikit itu 3 miliar, paling banyak 10 miliar. Lalu, menurut etika bisnis di sini, tentang farmasi membuang sampah sembarangan atau krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern ini merupakan akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup atau umat manusia kurang peduli pada norma-norma kehidupan atau mengganti norma-norma yang seharusnya dengan norma-norma ciptaan dan kepentingannya sendiri. Manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan hati nurani. Alam begitu saja dieksploitasi dan dicemari tanpa merasa bersalah. Di perusahaan farmasi tersebut contohnya. Lalu ada etika CSR. Yang pertama ada tanggung jawab moral. Perusahaan mempunyai tanggung jawab legal karena sebagai badan hukum ia memiliki status legal karena membuang limbah sembarangan ke sungai karena badan hukum perusahaan mempunyai hak dan kewajiban legal. Yang kedua ada tanggung jawab sosial perusahaan. Cara negatif perusahaan bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis tapi akan merugikan masyarakat. Jadi video tersebut termasuk ke
etika lingkungan, yaitu Dimension of Pollution and Resource Depletion atau polusi air, bisa berupa bahan kimia atau organik, wastes yaitu limbah manusia, binatang, dan industri yang tidak terolah dan ada di sumber air. Jadi perusahaan farmasi tersebut membuang limbah termasuk ke etika lingkungan. Hamparan busa tebal berwarna putih membentang sepanjang lebih dari 50 meter di aliran Kali Rasmi Kampung Pelaukan Desa Karangsetia, Kabupaten Bekasi. Kondisi tersebut bahkan sempat menghebohkan warga hingga viral di media sosial. Hamparan buih busa yang diduga akibat tercemar limbah tersebut menyebabkan kondisi sungai Rasmi yang menjadi sumber air para petani berubah warna hitam hingga beraroma bau menyengat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menyatakan siap menindak tegas jika ditemukan perusahaan melakukan pembuangan limbah industri ke sungai. Pemerintah bahkan akan menutup paksa dan mencabut izin perusahaan jika terindikasi sengaja limbah industri dibuang ke aliran sungai. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan indikasi pencemaran sungai yang dipicu akibat pembuangan limbah oleh perusahaan. Dan sudah beberapa pabrik di wilayah tersebut kita tutup, seperti yang ada di Karawang, yang ada di Subang, saya sendiri yang datang, saya sendiri yang udah tutup. Tinggal mungkin progresnya nanti, makanya saya minta laporan dari masyarakat. Kalau seandainya masih ada yang membuang limbah sebelum diproses ke sungai dan mencemari, lapornya ada tindakan tegasnya dari pasti tegas. Kalau memang sudah datangin kemudian tidak dilaksanakan rekomendasi kami itu, kami tegas, pemerintah harus tegas. Sebelumnya, aliran Kali Rasmi di Kabupaten Bekasi sempat menuai heboh masyarakat lantaran mengeluarkan buih busa tebal. Hamparan busa bahkan nyaris menutupi aliran sungai dan mengeluarkan bau busuk menyengat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Herianto dengan NIM belakang 159. Di sini saya akan memaparkan dari kasus pencemaran lingkungan limbah busa yang ada di Sungai Bekasi. Nah, pada kasus ini menurut saya sangat membahayakan. Mengapa demikian? Karena pembuangan limbah ini sangat berisiko tinggi adanya pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut lebih condong kepada pencemaran udara dan pencemaran air. Pada pencemaran udara di sini pasti sangat mempengaruhi sekali karena mengapa? Karena pencemaran udara di sini dapat membahayakan saluran pernapasan warga sehingga warga dapat bisa merasa kesakitan ketika dan terinfeksi dari saluran pernapasan tersebut karena baunya yang menyengat. Kemudian dari pencemaran air. Nah, pada pencemaran air ini tentu sangat bahaya juga. Mengapa demikian? Karena air yang mengalir di sungai tersebut mengalir ke pemukiman sehingga pasti tercemar dan ditakutkan ketika air tersebut menyerap dan dikonsumsi oleh warga untuk air minum, pasti air tersebut sudah tercemar, tidak bisa diminum, dan kalaupun diminum bisa menyebabkan sakit saluran pencernaan. Etika pada perusahaan di sini sangat melanggar dalam segi norma hukum, agama, dan moral. Pastinya melanggar sehingga seharusnya perusahaan bisa mengelola limbah tersebut dengan baik dan tidak tercemar kepada lingkungan masyarakat. Mengapa demikian? Agar masyarakat setempat berkehidupan lebih sejahtera bagi masyarakat dan perusahaan pun masih bisa melanjutkan kegiatannya sehingga tidak ditutup oleh pihak manapun perusahaan tersebut. Termasuk pada definisi deep ekologi, yaitu menekankan kesatuan alam di mana semua makhluk hidup termasuk manusia tercantum dalam alam menurut relasi tertentu. Maka dari pernyataan ini pun jelas bahwa etika perusahaan yang menjaga dari pencemaran lingkungan tersebut termasuk dari menjaga hak masyarakat. Apabila perusahaan tersebut mencemari lingkungan masyarakat, maka akan mengambil dari hak masyarakat, dari kenyamanan, kemudian dari hak kesehatan juga, agar masyarakat bisa lebih tentram lagi berkehidupan di lingkungannya. Dan pada teori deontologi ini, pada kasus ini sangat bertentangan. Mengapa? Karena tidak membahagiakan kepada pihak manapun. Karena di sini perusahaan telah mencemarkan lingkungan, membuang limbahnya ke sungai masyarakat. Dan apabila perlakuan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka akan berkenaan
norma hukum, yaitu dengan pasal yang terjerat pasal 1 angka 14 UU PPLH. Pencemaran lingkungan adalah segala bentuk tindakan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.